Rumah Pak Acun. Ya. Sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ya. Pak, rumah Pak Acun? Ya. Kami dari Serang Pak. Oh ya. Assalamualaikum. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ini kan ibunya beda gitu. Ini beda ibunya ya? Nah. Oh iya ya. Ini pakai apa Pak? Ah ya Pak? Ini pakai apa? Enggak, itu ini apa? Mikrofon. Jangan Pak, jangan dimasukkan seperti itu. Oke, ya ya ya. Oke. Nah. Jadi, dia kan nanti bapak saya tuh anu kan gitu kan, bukan ini kan, takutnya seperti itu kan. Iya iya iya. Karena merasa memang sejak kecil itu ya nggak merasa dekat ya. Merasa dekat. Iya ya. Yang ngurusnya juga dengan beis yang meninggal tuh ya. Nah saja kan istrinya 2 juga. Saya nggak tahu, nanti saya sebenarnya saya dulu saya karena saya tuh udah nggak punya apa-apa. Udah nggak punya apa-apa saya bilang gitu. Makan juga udah dari anak, rumah juga dari anak. Saya bilang gitu ya Pak. Jadi kalau saya mau sama anak saya, gimana gitu kan? Iya. Jadi kasih tahu itu anak saya yang perempuan yang bungsunya, adanya ini. Padahal dia mah udah tahu nggak bilang Pak sama saya. Kasihan saya katanya. Kalau dikasih tahu begini takut abah tuh begini katanya gitu. Biarin aja lah, gimana nanti. Barusan telepon lagi sama saya. Warinnya. Iya. Gimana kata? Bah, udah sampai Ciranjang, nah neng, ya waktu itu cina Aweni cina di anu ngantar baru nyampe Ciranjang, cina gitu Pak. Ya udah, data ini saya telepon anak saya dia, yang tadi yang ini Beni ada yang ngantar. Ceritanya pertama itu seperti itu Pak. Ya. Jadi dengan saya itu nggak dekat. Nggak dekat. Nah, ada masalah waktu ibunya masih ada. Istri saya yang pertama yang ini ya ada. Dia itu dijemput sama istri saya tuh nggak masih tahu sama saya. Ngejemput ini, wah ini rusak Pak, badannya rusak, korengan dan sebagainya. Mandi juga sama air hangat, bibi apa? Sekarang baik-baik datang. Saya mau malah membayangkan saya tuh biar itu datang ke sini deh seperti dulu lah. Benar Pak. Udah bersih sekarang. Benar, saya seperti dulu barusan aja sama Bini. Dan kalau Bini datang ke sini bawa aja ke Cibarengkok dulu, urus dulu kesehatannya dan sebagainya, kasih baju dan sebagainya, saya bilang gitu. Karena saya udah tahu ceritanya seperti itu Pak. Sekarang datang seperti ini, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Bener alhamdulillah. Ya udah bersih sekarang. Ceritanya seperti itu dulu ya Pak ya. Nah, kalau neneng bisa berhubungan yang dengan membawa si Aben itu gimana? Ada di Facebook di mana Pak? Iya. Kan saya mah udah nggak lihat ya Pak ya. Yang seperti itu nggak lihat.
bukan telepon mah gitu, nggak tahu aja. Bisa SMS macam-macam tuh, kurang jelas ya Pak. Gitu. Cuma telepon aja yang saya bisa. Iya. Nah ceritanya dia, kunaon atuh, kenapa nggak bilang sama Abah? Takut Abah Shock gitu ya. Abah kan lagi sakit, udah tua lagi. Ini ada masalah seperti ini. Gitu ceritanya. Iya. Ya kalau saya sih paham Pak. Jadi si Benny pun sudah bercerita juga ke saya bagaimana masa lalunya, semua sudah disampaikan lah gitu kan, sudah disampaikan. Jadi gini Pak, kami ini petugas sosial ya, kita Detik Asa. Kita sering membantu orang-orang terlantar, ya orang-orang yang patut kita bantulah. Nah kebetulan kita bertemu dengan Benny, kita ajak ngobrol, dia sampaikan bahwa dia orang sini, orang Ciranjang. Obrolan berlanjut, sampailah singkat cerita dia sampaikan bahwa dia sudah lama pergi dari rumah gitu kan, bahkan keluarga mungkin juga sudah capek dengan saya katanya. Dia ngakuin Pak sendiri, mungkin keluarga juga sudah jenuh saya karena perilaku saya yang buruk katanya, karena saya kabur, dijemput, dicari, kabur lagi, pulang, kabur lagi, seperti itu. Oleh karena itu saya sebenarnya ingin pulang Pak, saya ingin pulang. Sudah lama sebenarnya keinginan saya untuk pulang. Saya benar-benar menyesali perbuatan saya, kata Benny. Tapi masalahnya saya untuk pulang itu takut Pak. Saya nggak berani pulang, saya takut sama keluarga, malu sama keluarga. Nah itulah yang disampaikan Benny kepada saya kan. Nah karena saya mendengar kata-kata seperti itu dan saya lihat kehidupan si Benny seperti itu di sana, ya mohon maaf nggak terurus lah Pak. Namanya orang hidup di jalanan, ya seperti itulah. Mungkin Bapak juga sudah paham kehidupannya seperti di masa lalu. Obrolan berlanjut bahwa memang Benny ini diasuh oleh ibu angkat dan bapak angkatnya, dan itu adalah saudara dari bapaknya sendiri, arti waknya gitu kan. Tetapi kedua orang tua angkatnya itu sudah meninggal gitu. Tapi alhamdulillahnya untuk orang tua kandung masih ada gitu kan. Artinya kalaupun Benny pulang masih adalah orang yang akan dituju ya, mengingat ibu kandungnya juga mungkin nggak tahu di mana ya, karena bapak kandungnya masih ada. Alhamdulillah, berarti ya bapak masih adalah yang dituju di sini. Paling tidak kepulangan Benny ke sini ingin berbakti kepada orang tua, mengingat bapaknya juga sudah usia lanjut. Selama ini hidupnya merasa selalu menyusahkan keluarga, bikin pusing keluarga. Oleh karena itu saatnya lah saya harus berbakti kepada bapak saya. Apapun yang terjadi, saya harus tinggal di kampung. Saya harus mengurus bapak saya. Saya harus tetap tinggal di rumah. Itu tekad dia. Itu benar, kamu ingin tetap di rumah. Benar Pak. Saya sudah tidak ada keinginan lagi. Saya sudah tua Pak. Saya sudah tua, nggak ada keinginan saya untuk ini, itu sudah tidak ada. Keinginan saya hanya satu. Saya ingin pulang, ingin berbakti kepada Bapak. Bertobat, saya sudah bertobat Pak. Saya ingin bertobat, memperbaiki diri, melupakan masa-masa lalu saya yang buruk. Hanya itu keinginan saya sekarang. Benar kamu seperti itu? Benar Pak. Bisa saya pegang kata-kata kamu? Bisa Pak. Oleh karena itu kami sebagai relawan ya punya kewajiban untuk membantu orang Pak.
untuk membantu orang. Punya kewajiban ketika seseorang sudah insaf, dia sudah bertaubat, sudah menyadari kesalahannya. Sangat bersalah kami Pak, sangat berdosa kami ketika membiarkan dia tetap di jalan yang salah. Oleh karena itu, kami antarkanlah Beni ke sini. Kenapa ke sini? Karena Bapak adalah orang tua kandungnya. Meskipun Beni menyampaikan bahwa dia tidak diasuh sama bapaknya. Dan bahkan hubungan juga tidak, ya sesuai lah dengan apa yang Bapak sampaikan, tidak dekat-dekat banget. Tetapi paling tidak, Bapak adalah orang tua kandungnya, darah dagingnya. Makanya saya menuju tempat Bapak. Seperti itu Pak. Dan itu juga atas arahan dari Mbak Ririn. Sebelumnya saya sudah ngobrol banyak sama Mbak Ririn. Mbak Ririn, ini gimana? Ya sudah ke rumah saya aja. Nanti Beni tinggal di rumah, urus Bapak. Nanti ada anak saya. Untuk urusan hari-hari, untuk makan segala macam, saya yang tanggung, kata Mbak Ririn. Oh ya sudah, kalau begitu Beni saya antarkan. Tibalah saatnya sekarang. Saya menunggu Mbak Arin, dan dia sampaikan seperti itu. Silakan Pak, katanya, antarkan, kata Mbak Arin. Terus saya sampaikan sama Pak Gelar, mohon sampaikan ke Bapak. Oh yaudah, besok saya ke sini. Mungkin kemarin ya Pak ya datang ke sini. Nah dia datang ke sini. Saya sudah mendapatkan jawaban Bapak. Disampaikan Gelar ke saya. Saya sudah tahu jawaban Bapak. Nah, tapi ya saya harus ke sini mengantarkan Beni, Pak. Begitu. Atasnya ketulusan hati. Ya, atas ketulusan hati, Pak. Soalnya begini, Pak. Kemarin tuh Bapak kayak Abang bicara itu, karena Mama kan nggak tahu. Lantas Abang belum ngobrol dengan anak-anak kan belum. Seperti dengan Neng Rinti gitu ya, dengan dia, dengan anak-anak Bapak aja kan belum ngomong gitu ya, belum apa-apa, jadi nggak tahu aja sama sekali. Kedua, sama Dian juga Abang kan perlu dia bantuan ke sini. Abang tidak akan mengerjakan pekerjaan wanita, baik itu masak, biarpun dia membantu di sini, ataupun apa yang namanya pekerjaan wanita aja. Ini gara-garanya itu bau. Sama dengan ini kelakuannya. Gak ada tuh, kalau turunan tuh gak ada. Itu daripada masalah pekerjaan, Bu. Pokoknya pekerjaan wanita aja lah yang dikerjakan. Kalau Bapak kan enggak. Satu orangnya keras gitu. Kelaki-lakian terus ada. Malah kalau nggak bila perlu, Bapak pukul. Kalau nggak ngegugu gitu ya, nggak pukul. Biar dia keras lah. Pagi-pagi ngurusin di dapur ini kan. Lagi kecil-kecil tuh kan dia masih sekolah gitu. Jadi seperti itulah. Jadi seperti itu, Pak. Iya, iya. Kalau dijabarkan ya, Pak ya. Iya. Nah, masalah itu udahlah. Masalah lalu ya. Masa lalu yang kalaupun sekarang diungkit tidak akan bisa mengembalikan itu semua. Ibaratnya ya ini udah niatnya udah bagus ya, kalau kita nggak bantu kan nanti malah nggak jadi bagus gitu kan Pak ya. Ya itu aja ya. Tapi bagi kita udah itu ngomong dengan Bapak mau seperti apa gitu sekarang. Iya. Ngobrol-ngobrol dengan Bapak kan pendekatannya seperti apa gitu sekarang. Oh ya, jadi gini Pak, dia kan yang tadinya ke perempuan itu maksud Bapak ya? Iya. Kita mau fair aja. Iya, kita harus jelas Pak semua gitu. Ya, jadi pada saat saya bertemu dengan Beni, ya seperti itu, dandanan seperti perempuan, kalau yang istilahnya sekarang disebutnya waria, wanita pria. Kita ajak ngobrol Pak, kita berikan pemahaman bahwa pekerjaan kamu ini salah,
ini tidak benar, kembalilah ke kodratmu. Gitu. Kalau kamu ada keluarga, masih ada kampungmu, pulanglah. Pulanglah, bertobat. Itu intinya. Dan dia menyanggupi itu. Dan dia niat dan punya niat, Pak. Dia sudah punya niat, tetapi hanya baru niat, dia belum punya keberanian untuk melaksanakan niat. Melepaskan identitasnya. Ya. Betul. Karena gini, kan itu siap. Juga, gitu. Melepaskan itu sudah sebenarnya, tetapi Untuk mengarahkan, dan kalaupun takut pulang, tidak berani, takut dan malu. Nah, disitulah kami masuk, berikan pemahaman sampai dia mengerti, Pak. Dan kamu benar bertobat? Benar. Dari lubuk hati yang paling dalam? Betul, Pak. Saya sudah bertobat, saya sudah insaf. Nah, saya sarankanlah semuanya, Pak. Bagaimana nanti di rumah seperti apa kamu beribadahlah gitu kan, sebagaimana layaknya orang Islam. Ibadah itu melunakkan hati kita, Pak, memperbaiki akhlak kita. Itulah semuanya dari ibadah itu. Menuntun jalan kembali ke kebenaran, gitu, Pak. Nah, jadi harapan saya serahkan Benny ke Bapak. Ya, saya serahkan Benny ke aku, orang tua darah daging Bapak. Kami harap Benny akan tuntunan dari Bapak. Binalah dia. Dan Benny pun juga ya bersedia melakukan apa saja. Yang penting bisa ibu gitu ya. Nggak ada satupun jangan seperti itu, nggak ada. Nggak ada. Semua juga menerima apa adanya. Ya. Yang penting ya nurut lah. Pepatah orang tua dan kakak-kakaknya atau adiknya gitu. Seperti contohnya kemarin yang menghubungi Bapak karena adik. Iya. Rin itu kan dia, di bawah dia. Bukan saya. Ciri-ciri apa? Jadi saudaranya itu memang sekalipun begitu tidak bersatu gitu karena anak Bapak gitu ya. Iya, ya. Dia itu mengakui gitu. Mengakui apa adanya kan. Seperti apa mengakui. Sampai saya kan bilang begini, ini bukan pura-pura, saya kan tidak menerima begitu saja ya Pak ya. Neng gimana, bahkan nggak punya apa-apa, kata bahkan seperti itu. Dan untuk apa-apa kan dari nenek. Bulan mah jangan pikir, padahal kita tuh orang tua, itu aja kan nggak tahu diri. Diri abah tuh kan pasti ngomong kan seperti itu kan Pak begitu sekalipun bisa gitu tetap aja kita tuh kan ngomong seperti itu sama kita dari mana untuk kalian dan sebagainya kan, tapi dia bilang sendiri kan Mama jangan mikirin masalah itu, kalau dia kan enak Pak. Itu hanya bahasa tua. Abang tuh tidak akan menerima Neng dulu. Kalau anak bilang seperti itu. Tapi akhirnya sudah menyampaikan ke Bapak? Bukan udah persiapan seperti ini juga udah nyampe Pak. Oh berarti udah clear Pak. Udah clear ya? Udah clear. Alhamdulillah. Udah clear kemarin aja itu mah bilang ke gelar. Ya. Kan Abah kan nggak tahu. Dikasih sama Neng Rende juga tahu bahwa ada Benny begini kan Pak. Di Bapak nggak tahu. Kakaknya juga ngomong sama Abah karena dicegah sama adiknya, jangan dulu Abang, jangan dikasih tahu dulu. Karena khawatir. Ya gitulah. Ya. Tapi Abang ngedrop, sakit-sakitan gitu kan. Seperti itu. Ya dia lebih paham lah dengan bapaknya. Lebih paham. Dia nelpon lagi tadi, udah nyampe Ciranjang. Ayo, masalah gelar kemarin
kemarin kesini mah dibilang sama Neng, Neng ada gelar begini. Ya Neneng ini udah tahu sih. Gitu. Udah tahu, malah Neneng udah ketemu dengan bapak ngomong, misalnya gitu kan. Keadaan si Abe ini begini. Ya. Kunaon tuh, kenapa tuh kan disampaikan ke abang? Takut abang ngedrop. Itu aja ceritanya. Jadi omongan gelar kemarin dengan abang gitu nggak nyampe gitu ya, nggak putus ya Pak? Enggak. Karena abah kan belum ketemu dengan anak-anak. Iya. Kalau kemarin kan udah ketemu, Iya. udah ketemu, gitu ya. Malamnya begitu galar pulang, abah langsung kontak. Begitu galar pulang, abah langsung kontak. Iya. Abah kan udah tua, Pak. Jadi segala sesuatunya tetap bicara dengan anak dulu. Iya, pastilah Karena Pak. kalau abah, ya istilah orang Sunda mah bedegong gitu ya. Siapa yang mau ngurus abah? Iya. Ya itulah kita ya. Iya. Ibunya udah meninggal gitu ya. Abah mau siapa lagi? Kalau dengan anak gitu. Iya. Itu Beni ini umur berapa Pak lepas dari Bapak? Kecil, Pak. Masih bayi? Masih orang. Oh, masih bayi. Baik banget ya. Masih orang. Oh, masih bayi banget ya. Kalau ketemu ya di sekolah itu apa? Seperti dengan bukan kalau dengan tetangga lumayan juga kan. Juga seperti orang nggak kenal aja. Kan dulu mah Pak di SMP Bojong Picung mau ke Ciranjang tuh anak-anak tuh seperti ini tuh sekolahnya kan di sini di mana di Bojong itunya Bojong Picung ya, Bojong Picung di Hupe sekolahnya. Jalan kaki bapaknya kan. Iya, ya. Jalan kaki, ketemu dengan saya di jalan tuh biasa-biasa aja. Saya juga nggak apa-apa. Udah malah saya lebih apa gitu, lebih bahagia karena nanti yang takut-takut tahu bahwa waktu kau saya emang tahu-tahu udah dibawa aja, kini bawa anak. Oh, Anaknya udah ada usia 17 tahun ya. ada. Itu jauh Pak rumah anaknya biasanya. Saya sampai saat ini belum tahu rumahnya di sana loh. Nah, kawinnya juga nggak tahu. Tahu-tahu udah kawin bawa ke sini. iya. Binnya apa di sekolah tuh bukan saya. Oh, binnya bin sana. Masa? Oh bisa ya binnya. Iya. Padahal ayah kandung ada ya. Harusnya kan ayah kandung ya Pak ya. Iya, harusnya kan. Dia merasa mempunyai gitu kan. Iya. Binnya bin sana. Ya. Tulis bin Pak siapa gitu, bin A gitu kan. Tapi tetap aja binnya Bapak kan. Kalau secara agama itu nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa hilang. Bin ayah kandung itu nggak bisa dihilangkan. Tetap aja. Gitu ya. Yang namanya manusia. Ya. Sekalipun anak sendiri kalau nggak diurus mah nggak bakalan sayang Pak sama kita. Sekalipun anak orang lain kalau kita urus dengan baik dan sebagainya bakal sayangnya ke kita sekalipun anak itu anak orang lain. Nah, pertanyaan saya ini bagaimana dengan Beni ini? Bapak kan nggak ngurus nih. Sepanjang dia bisa diurus sama saya baik, Bapak akan urus. tapi kalau dia kembali ke jalan yang nggak benar lagi, saya tidak akan segan. Saya lepaskan. Betul. Benar lagi, saya tidak akan segan. Lepaskan Pak. Ini saya di depan Beni Pak.